Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rahmasari, NIM 20087240, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 10 sampai pertemuan 16. Yang pertama yang akan saya jelaskan pertemuan 10 tentang karangan ilmiah. Karangan ilmiah adalah salah satu hasil karya ilmiah yang membahas ide-ide tertentu dengan metodologi yang tepat dan bahasa yang baik dan benar. Jenis-jenis karangan ilmiah: yang pertama, artikel ilmiah; yang kedua, laporan; yang ketiga, makalah; yang keempat, skripsi; 5 tesis, 6 disertasi, 7 proposal kegiatan, dan 8 modul. Jenis-jenis karangan ilmiah: yang pertama, objektif, yaitu tidak berpihak kepada siapapun tetapi kepada kebenaran. 2. Sistematis, berurutan sesuai dengan sistem penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, fakta, sesuai dengan kenyataan, bukan opini secara keseluruhan. 4. Menghargai karya orang lain, mengutip pendapat orang lain dan mencantumkannya di dalam pengutipan dan daftar pustaka. 5. Futuristik. 6. Bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya, langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap penulisan, yaitu masalah kebahasaan dan non-kebahasaan. Yang ketiga, tahap perbaikan, yang isinya tinjauan, aspek perbaikan, dan penulisan kembali. Sekian tentang karangan ilmiah. Selanjutnya, pertemuan 11 tentang struktur karangan ilmiah. Sifat-sifat yang harus kita ketahui yaitu ingin tahu. Ingin tahu adalah adanya sikap untuk mengetahui sesuatu. Yang kedua, kritis, adanya sikap untuk menggali lebih dalam terhadap sesuatu yang kita ketahui. Yang ketiga, terbuka, adanya sikap untuk mau mempertimbangkan masukan dan kritikan dari orang lain. Yang keempat, objektif, adanya sikap untuk berpihak kepada siapapun. Yang kelima, rela menghargai karya orang lain, adanya sikap masukan referensi di dalam daftar pustaka terhadap tulisan yang telah dikutip. Yang keenam, futuristik, adanya sikap untuk membuat tulisan menjadi bermanfaat untuk masa yang akan datang. Struktur karangan ilmiah yaitu bagian awal, bagian yang dibuat sebelum bab, yaitu isinya halaman sampul, halaman depan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel. Yang kedua, bagian naskah, bagian yang membuat bab demi bab, yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Yang kedua, pembahasan. Yang ketiga, penutup yang berisikan simpulan dan saran. Bagian akhirnya yaitu bagian setelah bab, yang berisikan daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya, pertemuan 12 tentang kutipan. Kutipan adalah gagasan atau ide pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Cara membuat kutipan ada dua: kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung terdiri dari kutipan yang kurang dari 40 kata atau kutipan pendek. Rumusnya nama pengarang, tahun, halaman, dan kata penghubung. Yang kedua, kutipan 40 kata lebih atau kutipan panjang. Rumusnya paragraf seolah-olah ada dua. Paragraf pertama berisi latar yang di dalamnya terdapat nama pengarang, tahun, dan halaman. Dan paragraf kedua berisi materi yang dikutip secara panjang. Selanjutnya, kutipan tidak langsung. Rumusnya ada 3, yaitu kata menurut, nama pengarang, tahun, halaman, dan tanda koma. Yang kedua,
nama pengarang, tahun, halaman, kata mengungkapkan, pendapat, atau menyatakan. Yang ketiga, paragraf yang dikutip secara tidak langsung, pengarang, tahun, dan halaman. Materi selanjutnya tentang daftar pustaka. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh penulis yaitu daftar pustaka atau daftar referensi dalam suatu karya ilmiah sesuai dengan sistem penulisan rujukan yang dikehendaki. Hal ini disebabkan sistem membuat rujukan beraneka ragam. Yang kedua, sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada daftar pustaka. Yang ketiga, daftar pustaka tidak dibagi-bagi menjadi bagian-bagian berdasarkan jenis pustaka, misalnya buku, jurnal, internet, dan sebagainya. Yang keempat, ditulis satu spasi, berurutan secara alfabet tanpa nomor berdasarkan nama akhir pengarang atau organisasi yang bertanggung jawab. Jika suatu referensi tidak memiliki nama pengarang, maka judul referensi digunakan untuk mengurutkan referensi tersebut, di antaranya referensi lain yang tetap diurutkan berdasarkan nama belakang pengarang. Yang kelima, jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis dari nama belakangnya lebih dahulu, kemudian diikuti dengan nama depan dan nama tengah, dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lain dari literatur pustaka yang dirujuk. 6. Apabila karya tulis yang ditulis oleh dua pengarang, maka hanya nama pertama saja yang dibalik. Apabila memiliki dengan nama jumlah kata lebih dari satu, kemudian diikuti dengan nama pengarang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya tanpa dibalik dan tanpa ditulis DKK. Ketujuh, apabila ada beberapa karya yang ditulis oleh pengarang yang sama, urutan berdasarkan tanggal penerbitnya, dimulai dari yang paling lama ke yang paling baru. Jika seseorang pengarang mengeluarkan beberapa karya dalam tahun publikasi yang sama, maka diurutkan berdasarkan huruf kecil yang mengikuti tanggal publikasi. Contohnya 1988A, 1988B, 1988C. Yang kesembilan, judul referensi ditulis secara italik. Jika daftar pustaka ditulis tangan, maka judul digaris bawahi. Yang ke-10, apabila dalam sebuah referensi penerbitnya menggunakan PT Gramedia Utama atau CV Anugrah, maka singkatan tersebut tidak dituliskan. Cukup nama Gramedia Pustaka Utama atau Anugrah saja. Yang ke-11, setiap selesai menulis referensi, selalu akhiri dengan tanda titik. Yang ke-12, cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda, tergantung dengan jenis literatur pustaka yang menjadi referensi. Cara membuat referensi: yang pertama, bersumber dari buku; yang kedua, bersumber dari dalam jurnal; yang ketiga, sumber dari artikel dalam majalah atau koran; yang keempat, sumber dari koran tanpa pengarang; yang kelima, sumber dari dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan oleh suatu penerbit tanpa pengarang dan tanpa lembaga; yang ketujuh, yang selanjutnya, sumber dari lembaga yang ditulis atas nama lembaga tersebut; yang selanjutnya sumber berupa karya terjemahan, sumber dari skripsi, tesis, literasi atau buku ajar yang belum diterbitkan; yang selanjutnya sumber dari internet; dan yang terakhir sumber dari makalah yang diseminarkan. Materi selanjutnya tentang artikel ilmiah. Konsep artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dibuat dalam
jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konversi ilmiah yang telah disepakati. Ciri-ciri artikel ilmiah. Yang pertama, fakta objektif. Fakta objektif yaitu isi artikel ilmiah disajikan berupa fakta yang dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak berpihak kepada siapapun, hanya berpihak kepada kebenaran data yang didapat. Selanjutnya, sistematis, berstruktur setiap bagiannya, tidak mungkin membuat bagian simpulan pada langkah pertama. Selanjutnya, tidak omitif, pengambilan isi artikel di dalam menyajikan fakta, tidak menurut unsur perasaan. Hal ini untuk menghindari dari ketidakobjektifan. Selanjutnya, tidak argumentatif. Artikel ilmiah dikembangkan bukan hanya opini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, namun opini yang ada harus dibuktikan dengan bukti yang ada di lapangan, serta teori relevan sebagian pijakan referensi. Yang kelima, penulisan artikel menggunakan bahasa yang baik dan benar. Artikel yang ditulis sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keenam, penulisan artikel sesuai dengan kaidah penulisan jurnal yang dipilih. Lebih detailnya, lihat pada bagian contoh aturan dalam penulisan artikel di suatu jurnal. Struktur artikel dan penjabarannya disesuaikan dengan penulisan jurnal yang masing-masing, namun secara umum kaidahnya terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan simpulan. Jenis-jenis artikel ilmiah. Artikel ilmiah dibedakan menjadi dua, yaitu artikel konseptual, yaitu artikel yang diangkat dari gagasan atau ide penulis. Yang kedua, artikel penelitian adalah artikel yang bersumber dari hasil penelitian yang dilakukan penulis. Materi selanjutnya, presentasi ilmiah yang baik dan benar. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, dengan pembukaan yang berisikan tujuan ketika awal presentasi. Yang ketiga, dengan menguasai materi dengan tidak melihat PowerPoint. Yang keempat, tanpa melihat slide PowerPoint. Yang kelima, dengan memanfaatkan cara berbahasa dan gerak tubuh saat presentasi. Yang keenam, menjelaskan setiap poin-poin pada presentasi. Yang ketujuh, selalu latihan dan berlatih agar saat presentasi kita lancar dan sangat percaya diri. Materi yang terakhir tentang surat. Surat adalah salah satu alat komunikasi untuk menyampaikan informasi dari perorangan ke perorangan, dari perorangan ke kelompok, dari kelompok ke perorangan, atau dari kelompok ke kelompok tertentu. Jenis-jenis surat yaitu, yang pertama, surat resmi, yang kedua, surat tidak resmi, dan yang ketiga, surat semi resmi. Surat resmi adalah surat dari kelompok ke kelompok yang memiliki bahasa baku seperti surat dinas. Yang kedua, surat tidak resmi, yaitu dari perorangan ke perorangan sehingga memiliki bahasa yang tidak baku seperti surat keterangan pribadi. Yang ketiga, surat semi resmi, yaitu surat dari perorangan atau ke kelompok tertentu atau sebaliknya sehingga memiliki bahasa yang baku seperti surat lamaran kerja atau surat sakit. Format surat terdiri dari kepala surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, identitas penulisan surat, tebusan,
dan inisial pengetik surat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make me dream a little